Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan supaya kita tetap bisa belajar meskipun kita masih belajar dari rumah. Dan jangan lupa di masa pandemi seperti sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatan dengan mematuhi 3M. Yang pertama yaitu mencuci tangan. Yang kedua, menjaga jarak. Dan yang ketiga yaitu memakai memakai masker. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita awali pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu supaya kita dipermudahkan untuk memahami materi pembelajaran pada hari ini. Dan menadahkan tangan. Yuk. Siap, gerak. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Zifara sudah memimpin temannya berdoa. Nah, tadi pagi Bu Iva sudah mengirimkan link presensi. Apakah kalian semuanya sudah mengisi? Sudah. Bagi yang belum, segera mengisi link presensi tersebut ya. Nanti tinggal buka grup WA, kemudian klik link presensinya. Sebelum memasuki ke pembelajaran, apakah kalian semua masih semangat? Semangat. Yuk, sebelum pembelajaran dimulai, coba kalian tunjukkan senyum kalian. 1, 2, 3. Senyumnya mana Arga? Ya senyum semuanya, ya senyum semuanya. Yoga senyum. Jadi dalam mengikuti pembelajaran ini kita harus bahagia, tidak boleh murung ya, harus senang, harus selalu tersenyum. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 9, kayanya negeriku, subtema 1, kekayaan sumber energi di Indonesia, pembelajaran ke-1. Dari pembelajarannya yaitu nantinya kita akan belajar tentang pemanfaatan sumber energi air, lingkungan dan pengaruhnya bagi kehidupan, keterkaitan energi air dan listrik, dan manfaat energi air dan listrik bagi kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama yaitu kalian diharapkan dapat mengetahui salah satu contoh sumber energi yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Lalu kalian juga diharapkan dapat membuat kesimpulan dan menyajikan hasil pengamatan tentang sumber dan listrik dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Dan kalian juga diharapkan mampu menyajikan hasil analisis karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam melalui wawancara, dan kalian juga diharapkan dapat mengidentifikasi pemanfaatan sumber energi air dan sumber energi listrik dengan tepat. Selain itu, kalian juga diharapkan mampu mengaitkan energi air dan energi listrik. Nah, coba sekarang kalian perhatikan gambar berikut. Kira-kira ini gambar apa ya anak-anak semuanya? Aliran air. Iya, aliran air. Tepatnya ini adalah gambar bendungan. Gambar apa? Bendungan. Iya, bendungan. Selanjutnya, perhatikan. Ini gambar apa? Aliran listrik. Aliran listrik. Iya, ini adalah gambar aliran listrik, gambar gardu listrik. Nah, menurut kalian, apakah air dan listrik itu termasuk sumber energi?
Iya. Iya, kenapa air dan listrik itu disebut sumber energi? Karena Kebutuhan air dan listrik adalah energi kehidupan manusia. Iya, kenapa Niswa? Coba dijelaskan kenapa air dan listrik termasuk sumber energi? Karena air dan listrik adalah sumber energi bagi manusia. Iya. Mengapa air dan listrik disebut sumber energi? Itu karena air dan listrik itu dapat menghasilkan energi lain yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan. Ya, nah, jadi seberapa sering kalian menggunakan energi air dan listrik? Coba. Sehari-hari. Sering ya menggunakan Iya, jadi hampir semua peralatan di rumah kalian itu menggunakan energi listrik. Misalnya apa saja? Kipas angin, televisi, lampu. Iya, misalnya ada kipas angin, ada lampu, ada lemari es, mesin cuci. Iya, semuanya menggunakan listrik. Nah, sehingga salah satu sumber energi yang paling banyak digunakan di sekitar kita itu adalah energi listrik. Tahu tidak? Mengapa listrik itu bisa sampai ke rumah kita? Ingin tahu. Iya, ingin tahu ya. Juga akan mencari tahu bagaimana keterkaitan air dan listrik dan apa saja manfaatnya bagi kehidupan kita. Kira-kira kalau listrik itu tidak sampai ke rumah kita, kalau malam bagaimana? Lampu gelap. Iya, Dari lampu mati gelap. lampu. Tidak ada cahaya. Tidak ada cahaya. Baiklah. Jadi setelah ini kita akan mengamati sebuah video ya. Nanti kalian bisa mengamati kenapa listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Nah, kalian amati dengan saksama ya. Jangan lupa siapkan alat Ada alirannya. untuk mencatatnya. Semuanya siap? Sekarang kalian tahu tidak bagaimana proses air sungai itu bisa diolah sebagai pembangkit listrik? Yuk kita cari tahu. Nah, coba perhatikan. Ini adalah aliran sungai dan ini adalah pembatas yang melintasi sungai. Kira-kira disebut apa ya itu? Benar sekali. Itulah yang disebut dengan bendungan. Bendungan berfungsi untuk mengumpulkan air yang akan dialirkan dan dapat digunakan sebagai irigasi untuk mengairi sawah, ladang, dan lain-lain. Selain itu, bendungan juga dapat digunakan sebagai pengendali banjir loh. Air merupakan salah satu sumber kehidupan yang ada di bumi. Air dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan listrik. Caranya adalah dengan memasang turbin-turbin listrik pada air terjun. Untuk membuat pembangkit listrik tenaga air, kita membutuhkan turbin, air yang deras yang dapat memutar turbin, dan juga generator yang akan menghasilkan listrik. Aliran air yang deras sangat dibutuhkan untuk membuat pembangkit listrik tenaga air untuk menggerakkan kincir pada turbin. Turbin yang terkena aliran air akan memutar generator yang akan menghasilkan listrik. Kemudian listrik akan disalurkan melalui kabel-kabel rumah penduduk untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengetahui bahwa semakin deras aliran air, maka listrik yang akan disimpan oleh generator akan semakin banyak. Kalian mengamati video tersebut, coba siapa yang berani menjawab pertanyaan dari Bu Iva?
Bagaimana keterkaitan antara air dan listrik? Bisa menghasilkan energi lain. Bisa menghasilkan energi lain. Iya, kaitan antara air dan listrik itu, air itu dapat menghasilkan energi listrik melalui PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Lalu air itu memiliki fungsi dalam PLTA tersebut. Lalu apa fungsi air dalam pembangkit listrik tenaga air? Air. Iya, hebat. Air itu berfungsi menggerakkan kincir air. Jadi gerakan kincir air itu diubah menjadi energi listrik oleh generator. Semakin deras aliran airnya, otomatis gerakan kincir airnya semakin cepat dan energi yang dihasilkan itu semakin banyak. Iya, bagus semuanya, hebat. Nah, lalu mengapa untuk menghasilkan listrik itu perlu dibangun sebuah bendungan? Kenapa? Ada yang tahu? Karena bendungan itu berfungsi untuk menaikkan ketinggian air sehingga menghasilkan energi gerak yang dapat menggerakkan kincir airnya. PLTA, energi listrik itu bisa sampai ke rumah kita tidak? Tidak. Iya, tidak. Karena PLTA itu yang menyediakan energi listrik itu bisa sampai ke rumah-rumah kita. Kita pun bisa memanfaatkannya untuk menghidupkan berbagai peralatan listrik yang memudahkan kegiatan kita sehari-hari seperti lampu, televisi, dan peralatan lainnya. Manfaat listrik bagi kehidupan. Sebagai sumber penerangan, terutama malam. Bagi sumber penerangan kehidupan. Iya, bagus, hebat-hebat semuanya ya. Lagi kipas angin. Jadi manfaatnya diantaranya yaitu sebagai penerangan. Coba kalian bayangkan kalau tidak ada penerangan, jadi di malam hari kalian tidak bisa melakukan berbagai aktivitas. Misalnya kalian tidak bisa belajar, tidak bisa membaca. Iya, jadi penting ya bagi kita. Selain sebagai penerangan, bisa bermanfaat sebagai Sumber energi. Iya, sebagai sumber energi. Jadi energi listrik itu dijadikan sebagai sumber energi. Disebut sumber energi karena listrik bisa dijadikan sebagai penghasil energi. Misalnya saja adalah sumber energi untuk menghidupkan berbagai macam peralatan rumah tangga dan juga peralatan elektronik lainnya. Selain sebagai penghasil energi, sebagai penghasil gerak. Karena apa? Banyak kebutuhan rumah tangga atau kebanyakan kebutuhan yang ada di rumah itu membutuhkan listrik untuk menggerakkan sesuatu. Misalnya saja energi listrik yang diubah menjadi energi gerak bisa digunakan untuk menggerakkan motor, kipas angin, dan masih banyak lagi alat-alat yang lainnya. Selain itu, energi listrik juga dapat digunakan sebagai hiburan. Coba kalau tidak ada listrik, kalian bisa bermain HP atau tidak? Tidak. Nah, biasanya kalian kalau bermain gadget atau bermain HP, kalian bermain apa? Iya, bermain game. Kalian juga dapat melakukan wawancara kepada orang tua atau kepada kakak atau kepada paman, bibi. Nanti kalian bisa bertanya kepada mereka manfaat energi listrik bagi kehidupan. Nanti bisa ditulis di LKPD yang Bu Iva berikan ya. Semuanya siap? Ya, semuanya siap. Bagus.
Iya, lampu. Lampu. Saat kita menekan saklar, maka energi listrik ini mengalir ke lampu sehingga arus listrik berubah menjadi cahaya dan panas. Pintar, berubah menjadi cahaya dan panas. Nah, dari peristiwa tersebut terjadi perubahan bentuk energi, yaitu dari energi listrik berubah menjadi energi cahaya dan panas. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwasanya listrik itu sangat banyak sekali manfaatnya. Nah, supaya kita lebih bijak dalam penggunaannya, kita harus menghemat penggunaan listrik tersebut. Bagaimana caranya? Coba siapa yang berani menyebutkan? Mematikan lampu jika tidak digunakan. Iya, pintar. Kita bisa mematikan lampu jika tidak digunakan. Itu selalu berdampingan dengan lingkungan alam sekitar. Jadi kehidupan manusia itu tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial ya. Ibu Iva mempunyai sebuah teks bacaan yang berjudul lingkungan. Coba siapa yang berani membacakan paragraf pertama? Siswa dibacakan. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan. Dibacakan. Vika, ayo dilanjutkan Vika, dibacakan. Lingkungan sebagai tempat mencari makan, nelayan memperoleh nafkah dari laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertanian. Bagus ya, pintar semuanya. Selanjutnya, dari teks bacaan tersebut, informasi apa yang kalian peroleh dari teks bacaan? Coba. Lingkungan sebagai tempat bekerja, lingkungan sebagai tempat tinggal. Iya, bagus. Siapa tadi itu yang menjawabnya? Nisa. Oh iya, kelompok 1 sudah menjawab, sudah berani menjawab. Jadi, fungsi lingkungan itu ada 3. Yang pertama, tempat mencari makan, tempat bekerja, dan sebagai tempat tinggal. Nah, sekarang kerjakan LKPD yang sudah Bu Iva berikan, kemudian diskusikanlah dengan kelompok kalian, lalu presentasikan hasilnya kepada teman sekelompok kalian. Semuanya siap? Siapa yang berani? Kelompok mana dulu yang berani membacakannya? Yang kelompok berapa? Kelompok? Ya sudah, kelompok 1. Coba. Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Apa saja fungsi lingkungan bagi manusia? 1. Lingkungan sebagai tempat mencari nafkah. Makan. 2. Lingkungan sebagai tempat bekerja. 3. Lingkungan sebagai tempat tinggal. Apakah lingkungan hanya bermanfaat bagi manusia? Mengapa tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungan berubah? Mengapa lingkungan bisa memengaruhi aktivitas manusia? Setiap manusia melakukan aktivitas untuk mencari nafkah. Iya, hebat. Kelompok 1 sudah mempresentasikannya ya, mempresentasikan hasil diskusinya. Apakah jawaban dari kelompok 1? Apakah ada tanggapan dari kelompok lain? Ya. Kelompok 2, yuk dibacakan, dipresentasikan hasilnya. Iya, air dan listrik adalah sumber energi. Berapa banyak sumber energi air di sekitar tempat tinggalmu? Ada 4. 1.
Bendungan. 2. Sungai. 3. Kolam. 4. Sumur. Seberapa sering kamu menggunakan? Bagus, terima kasih. Presentasikan hasil pekerjaan LKPD Bu Iva berikan. Nah, sampai di sini, apakah ada pertanyaan terkait materi yang belum dipahami? Tidak, ya semuanya sudah paham ya? Oke, baiklah. Jadi pelajaran kali ini kita sudah belajar tentang apa saja? Coba sebutkan. Tentang Lingkungan, sumber energi, Air dan listrik. Iya, kita juga sudah belajar bagaimana listrik itu bisa sampai ke rumah kita. Hanya pada pembelajaran kali ini, lingkungan itu adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang mempengaruhi kehidupan manusia. Dan fungsi lingkungan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan sebagai tempat mencari makan, lingkungan sebagai tempat bekerja, dan lingkungan sebagai tempat tinggal. Lalu kesimpulan yang kedua, yaitu air itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu sebagai pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air itu adalah salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk memenuhi seluruh kebutuhan pasokan listrik bagi masyarakat. Kalian belajar. Silahkan kalian semuanya bisa mengerjakan soal evaluasi melalui Linkuisis ini ya. Belajar pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Siapa yang berdoa mulai? Amin ya rabbal alamin. Pada pembelajaran selanjutnya kita akan belajar pada pembelajaran kedua. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, Ibu Guru tutup. Jangan lupa belajar, kemudian kerjakan soalnya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.